Ya, alhamdulillah. Waktunya cukup. Oke. Sekarang cukup untuk menghafal. Sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu sistem. Sistem hafalan Al-Quran mutqin tidak mudah hilang dan terlupakan. Di sistem ini kita akan belajar 5 level. Yang kita akan praktekkan 3 level. Level keempat, kelima kita tidak praktek, tapi saya kasih tahu ilmunya. Oke, kita mulai. Level pertama dalam menghafal Al-Quran itu disebut dengan level Al-Hifz. Oke, kalau Anda lihat gambar, ini gambar orang lagi ngapain? Betul, orang lagi tasmi' hafalan, menyetorkan hafalan. Oke, level Al-Hifz adalah level di mana kita menyetorkan hafalan Al-Quran kita. Kalau Anda perhatikan gambar, ya, level Al-Hifz ini salah satu SOP-nya, aturannya, ketika Anda menyetorkan hafalan Anda juga harus menyetorkan mushaf Anda. Jadi setor hafalan Al-Quran plus mushaf Al-Qurannya juga disetor. Jadi bukan cuma hafalan yang disetor, tapi mushaf Al-Qurannya juga. Di dalam level Al-Hifz itu tidak boleh memegang Al-Quran. Yang boleh memegang dan melihat mushaf Al-Quran itu hanya guru, ustadz atau ustadzah. Bisa dipahami? Oke, sekarang silakan bergantian dengan tetangga di samping kiri kanan Anda untuk melakukan level Al-Hifz ini. Silakan bergantian menyetorkan hafalan Al-Quran Anda. Oke, saya kasih waktu kalau bisa 5 menit ya, bergantian. Oke, silakan dimulai. Setorkan hafalan Anda. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai semua? Oke, sekarang silakan mushaf Al-Qurannya ditutup. Oke, saya mau kasih 2 catatan penting di level Al-Hifz. Pertama, level Al-Hifz adalah level kunci. Di level ini Anda tidak boleh menyetorkan hafalan Al-Quran yang banyak salah. Maksimal kesalahan di level ini 3. Kalau lebih dari 3 Anda disuruh mundur, silakan lancarkan lagi baru naik ke depan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, harus kesalahan tidak boleh banyak. Yang kedua, level Al-Hifz, level hafalan Al-Quran kita statusnya di sini masih berada di short term memory. Meskipun kita menyetorkannya sangat lancar. Lancar, tidak ada yang tersendat, ya, mulus semua, tetap statusnya masih berada di short term memory. Kalau Anda tinggalkan beberapa menit, ya dia akan hilang. Anda berdiri jatuh 1 ayat. Anda turun tangga jatuh lagi. Sampai depan rumah buka pagar. Ma'assalamah. Selamat tinggal. Oke, sekarang kita perlu poin kedua. Untuk mentransfer hafalan Al-Quran tersebut ke dalam long term memory. Ke dalam memori ingatan jangka panjang. Dan saya harap lakukan sesuai dengan SOP. Sesuai dengan aturannya. Jangan bikin aturan sendiri. Oke, level kedua dalam menghafal Al-Quran. Itu disebut dengan level at-tikror. Coba Anda lihat mushaf Al-Qurannya. Oke, ini tadi santri yang menyetorkan hafalan Al-Qurannya di level Al-Hifz. Begitu dia lulus, dia jauhkan mushaf Al-Qurannya. Dia simpan di depan dalam keadaan tertutup. Ini sebenarnya masih ringan. Saya ingin lebih ekstrim dari ini. Begitu Anda habis hifz, Anda masukkan Al-Quran di dalam lemari, gembok lemarinya. Lakukan level at-tikror tanpa mushaf. Tapi ini sebagai ilustrasi saja. Oke, sekarang silahkan jauhkan mushaf Al-Quran Anda seperti pada gambar. Oke. Persis seperti gambar. Jauhkan mushaf Al-Quran Anda. Di situ ada talinya tapi nggak boleh dipegang talinya. Oke? Persis seperti gambar. Di level ini Anda akan diminta untuk membaca hafalan yang Anda sudah setorkan tadi. Ya, tapi dengan hafalan. Tanpa memegang, tanpa melihat, dan tanpa membuka mushaf Al-Quran. Berapa kali Anda diminta? Anda diminta 20 kali membaca dengan hafalan tanpa mushaf. Oke. Ketika Anda melakukan tikor tanpa mushaf, tentu ada yang lupa. Ada yang salah dan ada yang ragu-ragu. Ini yang betul, wallahu bima ta'maluna khabir atau wallahu khabirum bima ta'malun. Ini yang betul, fa ammal ladzina amanu atau wa ammal ladzina amanu. Pakai fa atau wa. Ini yang betul, innahu azizun hakim atau wallahu azizun hakim.
Ada yang salah, ada yang ragu-ragu. Betul nggak? Maka ketika itu terjadi, Anda boleh buka mushaf Al-Quran. Boleh buka tapi catatannya cuma 2. Untuk mengoreksi dan mengkonfirmasi. Saya mau nanya, kalau ngecek itu cepat atau lama? Yang namanya ngecek itu cepat. Begitu salah dicek, oh ya ini yang betul. Tutup lagi, baca lagi dengan hafalan. Kalau ngeceknya lama banget, itu modus. Hafalannya nggak lancar. Oke, sekarang cara menghitungnya, Anda baca dari ayat pertama sampai terakhir yang Anda setorkan, baru kehitung 1 tikror. Anda baca lagi dari awal sampai akhir, baru kehitung 2. Anda baca dari awal sampai akhir, baru kehitung 3. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Oke, kemudian ngitungnya harus akurat. Kalau bisa pakai tasbih digital seperti itu, Zat. Tapi kalau tidak bisa, pakai manual saja. Oke, kalau pakai tasbih digital, jangan dipencet keseringan. Satu-satu aja gitu. Oke, harus akurat, jangan dikira-kira. Saya tanya tikrornya berapa? Udah banyak Ustaz. Berapa? Udah banyak. Berapa? Udah banyak, udah lancar. Saya tanya kira-kira berapa? Kayaknya udah 15, padahal baru 5. Nah, jadi Anda harus tulis supaya akurat. Seperti itu ya. Jadi dalam level at-tikror ini teman-teman, Anda boleh baca 10 kali dengan jahar seperti ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 10 kali seperti itu. 10 kalinya dengan sir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bisa dipahami? Oke, sekarang jauhkan mushaf Al-Qur'annya, kemudian Anda boleh membukanya, Anda boleh melihatnya, pas lagi lupa saja. Dalam proses tikror, haram hukumnya pegang Quran. Silakan tutup, baca. Ayo, cepat. Kita cukupkan sampai di sini. Oke, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa di level at-tikror itu kita sebentar-bentar buka tutup mushaf Al-Quran. Sebentar buka, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, maju mundur cantik. Kenapa? Karena kita menyetorkan hafalan Al-Quran yang tidak lancar. Makanya kita buka tutup mushaf Al-Quran. Seperti itu. Oke. Yang kedua, level at-tikror itu boleh dibaca di dalam sholat. Oke, sangat bagus. Tapi saran saya kalau Anda mau baca dalam sholat, sebaiknya tikror dari 6. Jangan 1 sampai 5. Dari 6, 6, 7, 8 sampai 20. Karena biasanya 1 sampai 5 masih ragu-ragu. Kalau 6 sudah mulai lancar. Nah sebaiknya kalau Anda mau baca dalam sholat sunnah, itu dalam sholat sunnah ba'diyah. Jangan qobliyah. Nanti ditinggal qomat. Oke. Berikutnya, level at-tikror itu boleh dibaca, ya. Level at-tikror itu boleh dicicil. Kalau 1 halaman, Anda tikror 20 kali sama dengan berapa juz? 1, karena 20 halaman Anda baca kan. Tapi kalau Anda store 5 halaman, yang Anda tikror 5 halaman 20 kali sama dengan berapa juz? 5 juz. Kalau Anda bisa 1 kali duduk 5 juz, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, boleh dicicil. Pagi hari 5, siang hari 5, sore hari 5, malam hari 5. Selesai 20. Bisa ya? Oke, saya punya pertanyaan bagus. Oke, tikror 20 dengan tikror 100 bagus mana? Tikror 20 kali atau tikror 100 kali bagus mana? Oke, jawabannya tergantung. Jawabannya tergantung. Sekarang begini, Anda tikror 100 kali atau 200 kali. Tapi pas tikror, pegang Quran nih. Buka Quran, lihat Quran, sentuh Quran. Hasilnya maksimal atau tidak?
Tidak. Begitu Anda disuruh jadi imam nanti, sebelum naik pasti Anda buka lagi. Karena Anda sedang ragu-ragu, tidak percaya diri. Nah sekarang tikror 20 kali tanpa mushaf, Anda simpan di dalam lemari, lemarinya Anda gembok, Anda baca 20 kali dengan hafalan, itu sangat bagus. Kenapa? Karena ada percaya diri yang tinggi, ya itu yang bikin hafalan Anda mutqin. Pas Anda jadi imam, tidak buka lagi aman, karena Anda sudah percaya diri. Seperti itu. Jadi yang paling penting itu teknis, cara. Meskipun Anda baca berkali-kali, tapi ketika Anda baca teknisnya tidak betul, nanti seperti itu, ya tidak percaya diri. Bisa ya? Oke. Ketika Anda lupa atau salah, bikin penasaran tingkat tinggi. Contohnya, Anda tikror, ya Allah ayat 6 apa ya? Anda lupa ayat 6, blank ayat 6, tapi ayat 7 seterusnya ingat. Ngalamin nggak? Oke, ketika Anda lupa mikir dulu 1 menit atau 2 menit. Sampai Anda capek mikir baru buka. Sampai Anda greget, ya Allah ini apa sih ayat 6 ya Allah gitu. Setelah itu baru buka. Pasti yang paling lancar ayat 6. Karena Anda bikin penasaran tingkat tinggi. Jangan begitu salah langsung buka, jangan. Ya, bikin dulu penasaran tingkat tinggi. Yang terakhir, kalau Anda lupa atau salah, jangan buka mushaf. Tapi tanya ustadz atau tanya teman, itu akan lebih bagus. Bisa ya? Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Level yang ketiga, dalam menghafal Al-Quran, itu disebut dengan level ar-robat. Nah, level yang ketiga dalam menghafal Al-Quran itu disebut dengan level ar-robat. Nah, rehal Al-Quran yang standar SOP itu seperti ini, teman-teman. Kalau nggak pakai rehal, oke, Anda 1 menit pertama bisa lah. Menit kedua ini udah miring kayak gini nih. Menit ketiga udah di sini nih. Betul nggak? Oke, nah sekarang kalau mau ini nyamannya begini. Nah, jadi tidak ada rehal yang dibawa. Ini udah tangan Anda diem aja. Anda fokus aja, ini akan lebih bagus begitu. Nah, seperti itu. Nah, ar-robat itu artinya mengikat. Oke, ar-robat itu artinya mengikat. Masih ingat tidak? Tadi saya kasih waktu 5-6 menit sebelum zuhur. Anda baca dengan hafalan Anda tanpa mushaf, itu disebut apa? Nah, pemanasan otak. Ar-robat itu sama dengan pemanasan otak. Anda lakukan kalau Anda mau menghafal yang baru. Betul nggak? Oke. Ar-robat itu juga dilakukan dengan hafalan tanpa mushaf. Oke, tanpa mushaf. Nah, sekarang saya kasih contoh nih. Juz 30, oke. Anda menghafal juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Anda menghafal An-Naba, oke. Setelah Anda hafal An-Naba, Anda setorkan sama ustadz atau ustadzah Anda. Disebut dengan level apa? Al-Hifz. Oke, kata ustadz Anda, hafalanmu bagus, hafalanmu lancar, kamu lulus. Simpan mushafnya, oke. Sekarang silakan tikror kembali ke tempat duduk tanpa mushaf. Level kedua disebut dengan level at-tikror. Anda baca surah An-Naba 20 kali dengan hafalan, oke. Oke, setelah selesai An-Naba 20 kali dengan hafalan. Oke, setelah surah An-Naba surah apa? An-Naziat. Sebelum Anda menghafal surah An-Naziat, Anda harus pemanasan otak dulu. Anda harus robat dulu. Apa yang Anda baca? An-Naba. Anda baca An-Naba sekali sebagai robat atau pemanasan otak. Kemudian Anda ambil mushaf untuk menghafal surah An-Naziat. Oke, Anda sudah menghafal An-Naziat. Anda setorkan sama ustadz atau ustadzah Anda. Disebut dengan level apa? Al-Hifz. Untuk An-Naziat Al-Hifz. Oke, setelah selesai An-Naziat, kata ustadz Anda, hafalanmu lancar, hafalan mutqin. Sekarang kamu lulus untuk melakukan level yang kedua. Disebut dengan level at-tikror. Anda baca 20 kali An-Naziat dengan hafalan Anda tanpa mushaf. Oke, sudah selesai 20 kali. Berarti sekarang Anda menghafal 2 surat dengan baik. An-Naba dengan An-Naziat. Oke, setelah surah An-Naziat, surah apa? Abasa. Oke, sebelum Anda menghafal Abasa, Anda harus pemanasan otak dulu. Iya kan? Sebelum Anda menghafal yang baru, Anda harus pemanasan otak. Apa yang Anda baca? Oke, ketika hafalan baru Anda nambah, maka robatnya juga nambah. Oke, ketika Anda mau menghafal Abasa, Anda harus baca An-Naba dengan An-Naziat sekali sebagai robat atau pemanasan otak. Bisa dipahami? Oke, nambah dia. Sekarang Anda mau menghafal surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq. Sebelum Anda menghafal At-Tariq, Anda harus pemanasan otak dulu. Anda harus robat dulu. Dari An-Naba sampai Al-Buruj. Oke, Anda mau menghafal surah Ad-Duha. Sebelum menghafal Ad-Duha, Anda harus pemanasan otak dulu. Apa yang Anda baca? An-Naba sampai Al-Lail. Oke, hafalan Anda sudah sampai An-Nas. Maka robat itu dari An-Naba sampai An-Nas sekali.
Oke, begitu Anda sudah selesai juz itu, maka itu dilakukan, robat itu dilakukan dari awal juz sampai akhir juz. Dibaca sekali sehari saja tanpa mushaf dengan hafalan. Bisa dipahami? Oke, bisa dibaca di dalam sholat dan itu sebaiknya dibaca dengan sir, itu lebih bagus. Sampai sini paham? Oke, sampai sini paham? Jadi kalau hafalan baru Anda nambah, maka robatnya nambah. Dan robat itu dilakukan dari awal juz sampai akhir juz saja. Oke, kalau sudah paham, kita akan masuk ke level 4 dan 5. Ini enggak praktek. Oke, level keempat dalam menghafal Al-Quran, itu disebut dengan level al-muraja'ah. Oke, tidak ada yang namanya al-muraja'ah kalau hafalan Al-Quran Anda belum sampai 1 juz. Tidak ada yang namanya al-muraja'ah kalau hafalan Anda belum sampai 1 juz. Misalnya Anda hafal juz 30. Juz 30 itu baru sampai surah Al-Fajr. Berarti juz 30 itu tidak disebut dengan al-muraja'ah. Disebut dengan apa? Disebut dengan 3 level saja. Hifz, tikror, dan robat. Tidak ada muraja'ah karena belum selesai 1 juz. Nanti kalau hafalan Anda sudah selesai dari An-Naba sampai An-Nas, nah juz 30 itu baru dikategorikan al-muraja'ah. Nah, juz 30 sudah selesai nih, Anda pindah juz 29, oke? Anda mulai dari Al-Mulk. Ketika Anda pindah juz, maka sistemnya baru. Hifznya baru dari Al-Mulk, tikrornya dari Al-Mulk, robatnya dari mana? Pemanasannya dari mana? Bukan dari An-Naba sampai An-Nas, kepanjangan. Cukup 5-6 menit, Anda pinjam An-Naba 1, atau Anda pinjam An-Naziat, baru Anda menghafal Al-Mulk. Jadi kalau sudah juz baru, berarti sistemnya baru, tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Juz 30 hanya masuknya Al-Muraja'ah, dia tidak masuk robat lagi, sudah selesai. Bisa dipahami? Oke, begitu seterusnya. Nah sekarang cara al-muraja'ah, kategori al-muraja'ah itu ada 4. Yang pertama, kalau hafalan Anda antara 1 juz sampai dengan 10 juz, maka al-muraja'ah dilakukan minimal sekali dalam 1 minggu. Kalau hafalan Anda 7 juz, berarti 1 minggu harus habis 7 juz itu. Ini hari Ahad juz 1, besok Senin juz 2, besok Selasa juz 3, sampai Ahad depan selesai 7 juz. Betul nggak? Oke. Yang kedua, kalau hafalan Al-Quran Anda antara 11 juz sampai dengan 15 juz, maka al-muraja'ah dilakukan minimal sekali dalam 2 minggu. 2 minggu itu ada 14 hari. Kalau hafalan Anda 14 juz, yang 14 juz itu harus minimal terulang sekali dalam 2 minggu. Kategori ketiga, kalau hafalan Al-Quran Anda antara 16 juz sampai dengan 20 juz, maka al-muraja'ah dilakukan minimal sekali dalam 3 minggu. 3 minggu itu ada 21 hari. Kalau hafalan Anda 20 juz, yang 20 juz itu minimal terulang sekali dalam 3 minggu. Yang keempat, kalau hafalan Al-Quran Anda antara 21 juz sampai dengan 30 juz, maka al-muraja'ah dilakukan minimal sekali dalam 4 minggu atau sekali dalam sebulan. Itu artinya kalau Anda sudah hafal Al-Quran 30 juz, yang paling malas muraja'ah, yang paling ringan muraja'ah sehari 1 juz. Atau sehari dalam 4 minggu. Bisa dipahami? Dan al-muraja'ah dilakukan tanpa mushaf seperti pada gambar. Tanpa memegang, tanpa melihat, dan tanpa membuka mushaf Al-Quran. Yang terakhir. Oke, kita masuk level kelima. Level kelima dalam menghafal Al-Quran itu disebut dengan level at-tajdid wa tathbit. Level kelima dalam menghafal Al-Quran disebut dengan at-tajdid wa tathbit. At-tajdid itu artinya memperbarui. At-tathbit itu artinya mengokohkan atau menguatkan. Atau kalau dalam bahasa lainnya jadid. Jadid itu baru, ya. Kemudian sabat itu artinya kokoh dan kuat. Nah, at-tajdid wa tathbit itu fungsinya cuma 2. Sekarang saya berharap di sini semua sudah menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Ya, ini mudah-mudahan doa. Contohnya Anda semua sudah menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Karena Anda saking sibuknya berbisnis, saking sibuknya ngajar, pokoknya sibuk banget. Sehari bisa 1 juz. Ini tanggal 5 Januari. Anda bagian juz 1. 5 Februari Anda akan baca juz 1 lagi. Kira-kira nih masih ingat atau lupa? Sebulan gak dibaca. Masih ingat atau lupa? Oke, kalau Anda pakai sistem yang lama, ya hilang. Jangankan sebulan, 3 hari atau 5 hari aja udah hilang. Betul nggak? Karena biasanya sistem yang lama Anda hanya pakai cuma 2. Pertama hifz, Anda setorkan hafalannya, ustadznya pegang mushaf, Anda pegang mushaf. Kemudian kata ustadznya, padahal hafalan Anda belum lancar. Muroja'ah ya biar lancar. Dikasih lagi mushafnya, Anda muroja'ah pakai mushaf, makanya nggak lancar-lancar. Seperti itu.
Nah, tapi kalau Anda lakukan sesuai dengan SOP tadi, hifaznya bagus, tikrornya bagus, robotnya bagus, murojaahnya bagus, meskipun 1 bulan Anda masih ingat. Ya, saya praktekkan itu meskipun 1 bulan masih ingat. Tetapi ketika Anda baca, ada yang lupa, karena sudah lama kan tidak dibaca. Oke, tanggal 5 Januari Anda baca juz 1, tanggal 5 Februari juz 1 baru Anda baca lagi. Ada yang salah ketika Anda baca. Anggaplah 10 salahnya. Kira-kira nih, kalau saya baca juz 1 itu 2 kali, salahnya berkurang atau enggak? Saya baca 2 kali juz yang sama. Berkurang atau enggak? Berkurang. Jadi 5. Kira-kira kalau juz yang sama saya baca 3 kali. Kesalahannya berkurang atau enggak? Berkurang. Mungkin jadi 1. Kira-kira nih kalau juz yang sama saya baca 4-5 kali. Masih ada yang salah atau enggak? Enggak. Nah itu disebut dengan tasbih. Bacaan pertama itu disebut dengan tajdid. Hanya memperbaharui saja. Bacaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Itu disebut dengan at-tasbih. Sampai sini paham? Fungsi yang kedua, Anda dalam proses menghafal. Misalnya Anda punya hafalan 5 juz. 5 juz itu yang tidak lancar juz 5. Juz 1 sampai 4 lancar. Berarti nanti juz 5 itu Anda pakai at-tajdid wa tathbit. Jadi di hafalan yang tidak mutqin Anda pakai level yang kelima at-tajdid wa tathbit. Anda hafal 20 juz. 20 juz itu yang tidak lancar juz 15. Berarti nanti yang Anda tajdid wa tathbit hanya juz 15 saja. Oke, di hafalan yang bermasalah, Anda perlu membacanya minimal 2 kali, kalau bisa 3 kali, 4 kali, dan seterusnya sampai dia mutqin. Dan baca dengan hafalan tanpa mushaf. Sampai sini paham? Oke, saya tutup nih. Ini sudah hampir jam 2 ya. Oke, saya tutup dengan kesimpulan. Catatan penting. Nah, ini catatan penting. Saya akan resume, saya akan rangkum 5 sistem tadi dalam satu rangkuman. Yang pertama, 5 level tersebut dilakukan tanpa memegang, membuka, dan melihat kepada mushaf Al-Quran. Jadi 5 level tadi dilakukan tanpa mushaf. Kapan Anda boleh memegang mushaf? Pas lagi ngapal yang baru. Oke, jadi ketika Anda hifaz, tikror, robat, al-muraja, dan at-tajdid wa tathbit, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh buka mushaf, nggak boleh lihat Al-Quran. Anda boleh buka, Anda boleh lihat pas lagi ngapal yang baru saja. Bisa ya dipahami? Kemudian yang kedua, kecuali. Nah, ada kecualinya. Kecuali ada ayat atau kalimat Al-Quran yang terlupakan, terlewatkan, tidak yakin, ragu-ragu, salah, dan yang semisalnya. Pasti terjadi itu teman-teman. Karena kita nggak pakai mushaf. Betul nggak? Tadi aja saya lihat banyak yang buka tutup mushaf. Oke. Kemudian yang ketiga, maka pada saat itu Anda dibolehkan membuka Al-Quran dan melihat Al-Quran. Tapi tujuannya cuma 2, mengoreksi dan mengkonfirmasi saja. Oke, setelah Anda koreksi, setelah Anda konfirmasi, apa yang Anda lakukan? Jauhkan lagi mushaf Al-Qurannya, simpan lagi dalam lemari, lemarinya digembok. Kemudian Anda baca hafalan tersebut dengan hafalan Anda, tanpa memegang, tanpa melihat, dan tanpa membuka mushaf Al-Quran. Ini yang saya terapkan di yayasan teman-teman. Kemarin program 6 bulan itu baru saja wisuda kemarin. Ada peserta yang dalam 4 bulan dia menyelesaikan 30 juz mutqin. Hanya persiapan beberapa hari saja teman-teman, itu dia sekali duduk 30 juz mutqin. Ya, karena dia terapkan ini. Jadi dia tidak ada istilah mantan hafalan kalau Anda terapkan seperti ini. Karena dia hafalan Anda akan selalu terjaga seperti itu. Nah, seperti itu. Ini sekarang biasanya saya kalau selesai sesi ini dari panitia ada menyiapkan door prize. Oke. Ada yang mau? Sebentar Ustaz ya, saya akan sampaikan. 2 orang ikhwan, 2 orang akhwat. Ada yang mau enggak? Door prize-nya. Door prize-nya umroh. Bagi yang mampu. Saya enggak tahu nanti ininya ngasih apa gitu. Oke, teman-teman coba yang ikhwan dulu. Yang berhasil menghafal 1 halaman boleh angkat tangan? Malu-malu. Oke. 1, kemudian ada lagi? Aiman mungkin? Aiman, berhasil? 1 halaman, oke. Yang akhwat ada 2 orang? Oke, ada lagi enggak? Nah sekarang langsung saja to the point. Siapa yang berani, yang dapat 1 halaman nih, yang akan diuji hafalan Al-Qurannya terbalik dari bawah ke atas? Ya, pasti bisa kalau ikut sistem tadi, meskipun waktunya sedikit. Bisa ya? Oke, sekarang kita mulai dari ikhwan. Dari ikhwan dulu ya. Dari akhwat tadi ada berapa orang yang mau dites? Ukhti 1, ada lagi? Oke, ukhti 2. Oke, kita seperti apa?
silakan. Aiman Suwaid. Aiman Aswaid. Oke, silakan Ustadz Aiman maju ke depan. Nanti dibantu kok, dikasih tahu. Silakan duduk. Syekh Ulil ini ya. Silakan duduk di sini. Ya. Silakan di sini. Ya. Halaman apa? Halaman 65 ayat 116. Halaman 65 ayat 116. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ya. Oke. Bisa ya? Sudah ketemu semua? Ada yang belum ketemu? Halaman 65 ayat 116, tapi membacanya dari ayat 121. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Ada yang belum ketemu? Kalau sudah ketemu kita mulai sama-sama, kita dengarkan baik-baik. Silahkan Syekh Aiman Aswaidi ya, Masya Allah. Amin. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المقاعد للقتال مؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يسروا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله سميع إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم وما تخفي صدورهم أكبر في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تأكلون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz Jazi kenal nggak sama Ustaz Aiman Aswad? Kenal tuh? Nggak ada setting-settingan kan Ustaz ya? Baru kenal di sini ya Ustaz ya? Masya Allah. Silahkan, ini ada door prize dari panitia yang ikhwan warnanya biru. Ya. Silahkan. Yang ngambil dokumentasinya sudah ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Silahkan duduk. Ada lagi yang dari ikhwan? Satu orang lagi. Silahkan dicoba saja. Nggak usah malu-malu. Nah, yang penting coba dulu aja Pak. Oh silakan Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mohon izin Pak dengan Bapak siapa Pak? John Henry. John Henry. Masya Allah. Oke Pak. Jus berapa Pak? Jus 1. Iya, jus 1 ya. Ya. Bunyi ayatnya gimana awal halamannya Pak? Al-Baqarah 6 ayat 6 sampai 14. Masya Allah. Belum sampai 16 ya Pak ya? Oh atau mushafnya beda Bapak? 16 kan udah lembaran kedua ya? Ya, yang innal ladzina kafaru ya Pak ya? Sampai ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata. Oh ya, sampai 6 sampai 16 berarti Pak. Oh, kalau Bapak mushafnya sampai 14. Oke, enggak apa-apa Pak. Mana Pak mushafnya Pak? Betul ya, ayat paling bawah 16 ya? Oke, enggak apa-apa. Oh 16 betul ya Pak. Oke, sama berarti kita Pak. Gurunya kita sama Pak, Guru Ahmad Jazi. Oke, Taib. Mohon izinnya ke Pak John Henry untuk membaca dari ayat 16 sampai ayat 6 Pak. Oh, coba dulu Pak, mau dicoba Pak. Ayat paling bawah saya kasih tahu Pak. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Ulaikal ladzi Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wa barobihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Oke. Ke atas lagi Pak. Allah yastahzihu bihim wa yamudduhum fi tuqyanihim ya'mahun. Masya Allah. Wa idza laqul ladzi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatihim wa ma qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Masya Allah. Terus Pak. Yang atasnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanas sufaha. amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha wala kila ya'lamun. Oke, luar biasa. Terus Pak. Ala innahum humul mufsiduna walakila yas'urun. Betul. Terus Pak, ayat sebelumnya lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya, Masya Allah. Terus ke atasnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Ke atas lagi Pak. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una wa ma illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una wa ma yakhda'una illa anfusahum. Illa anfusahum wa ma yas'urun. Ayat atasnya lagi Pak. Tadi yukhadi'u ya, tadi yukhadi'u. Wa minan nas.
Wa minan nas wa minan nasi may yaqulu amanna ma yaqulu amanna wa ma yahdau billahi wa bil yawmil akhir wa ma kanu wa ma hum bimu'min. wa ma hum bimu'minin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelumnya belum hafal kan Pak? Oh ngaco-ngaco. Ya. Alhamdulillah Pak. Sekarang sudah tahu caranya. Mohon maaf Pak. Mohon izin usianya berapa sekarang Pak? 64. Berarti 66 nanti hafiz 30 juz insya Allah. Oh 65 ya Pak ya mau hafiz? Oh sampai nangis-nangis insya Allah. Amin amin insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiqh. Hadiahnya sudah Ustaz? Oh sudah. Barakallahu fiqh. Ya afwan. Yang akhwat silahkan. Oh silahkan maju. Ada akses untuk ke depan? Oh di situ aja. Oke. Juz berapa? Juz 18. Juz 18 ya. Belum pernah hafal sebelumnya ya? Belum. Oke. Juz 18 halaman ke berapa? Al-Mu'minun? Nur, An-Nur. An-Nur, oke. Halaman yang kedua, Ustaz. Halaman yang kedua, berarti halaman 351. Halaman 351. Ustaz, ini udah pernah hafal tapi nggak termurojaah. Jadi kayak hafalan baru gitu. Oke, berarti sekarang siap ya dari bawah ke atas ya? Insya Allah. Ya, samping ke samping? Ya, oke. Barakallahu fiik. Oke, silahkan. Sudah ketemu semua? Oke. Ingat ukhti, tarik nafasnya, tenang. Nah, pejamkan aja matanya, nggak usah lihat Ustaz Jazi. Oke, silakan. Ayat 20 naik ke atas sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء
لولا جاءوا بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Allahu Akbar. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ukhti kemudahan untuk memutqinkan 30 juznya. Amin. Siap-siap ibu yang belum punya menantu, jangan jauh-jauh. Oke, barakallahu fik. Satu lagi ya, door prize-nya sudah diberikan Ustaz Amin? Sudah ya? Door prize-nya sudah? Sudah, alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustazah. Ukhti. Selanjutnya, satu orang lagi peserta yang ibu-ibu ummahat lebih banyak nih. Jangan malu-malu untuk mencoba. Silahkan, masih ada satu door prize lagi. Tadi udah ada yang angkat tangan di belakang, 2 orang. Silahkan. Oh, di sini ada. Oh ya, sudah ya, Masya Allah. Taib, silahkan. Juz berapa? Halaman berapa? Surat apa? Surat An-Naml. Surat An-Naml, oke. Halaman 379. Halaman 379. Inni wajadtu imra'ah. Itu ya? Taib, ukhti, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, coba dengan tenang baca dari ayat 35 naik ke atas sampai ayat 23. Silahkan. Sudah ketemu semua ya, yang lain ya? Halaman 379. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحبأ في السماوات ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون إن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم الله أكبر. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Barakallahu fikum. Door prize-nya ya, Ustazah. Ya Ustaz, ke Ustazah. Taib, kami kembalikan ke Ustaz Jazi. Saya tutup ya, sedikit lagi nih. Oke, alhamdulillah kita tutup ya. Kita akan masuk ke bagian terakhir sebelum kita tutup. Poin terakhir dari metode ini adalah berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudah berjuang seharian, pada akhirnya kita tawakalkan sama Allah, kita serahkan sama Allah, kita banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi hafiz dan hafizul Al-Qur'an. Menjadi hafiz atau hafizul Al-Quran itu bukan karena cerdas atau tidak cerdas, tapi karena mau hibah dari Allah. Ada orang yang tidak cerdas, ya menghafal Al-Quran, tapi ada orang yang cerdas tapi nggak menghafal Al-Quran. Anda dapat menghafal Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat dan cepat adalah merupakan karunia dan pertolongan dari Allah. Oke, jadi kita bisa menghafal Al-Quran cepat, mutqin, itu pertama dari Allah, teman-teman. Ya. Yang kedua mungkin baru metode, kemudian baru metode. Ya, tapi yang memudahkan itu Allah, yang memberikan mungkin itu Allah. Bisa saja kalau Allah mau tanpa metode kita sudah selesai hafalannya. Betul nggak? Ya, ini hanya wasilah atau perantara saja. Tawakal itu adalah aktif dan selalu mencari cara agar bisa merealisasikan harapan. Tawakal dengan malas beda tipis. Tawakal itu aktif, malas itu fasib. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila Anda sudah berazam, bertekad dalam menghafal Al-Quran, maka tawakalkan kepada Allah karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sekarang Anda sudah berazam dan bertekad dalam menghafal Al-Quran, tunggu apa lagi, gunakan metode ini, gunakan sistem ini dan bertawakallah sama Allah. Jika Anda jujur dalam azam dan tekad Anda dalam menghafal Al-Quran, pasti Allah juga akan jujur mewujudkan harapan Anda tersebut. Orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran adalah keluarga Allah. Ia sangat istimewa lagi, mulia dan derajatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menghafal Al-Quran. Dan semoga Allah mewujudkan harapan kita untuk menjadi ahli Al-Quran, hafiz dan hafizah Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita wisuda. Selamat mencoba dan salam sukses untuk kita semua. Alhamdulillah, karena kita di sini cuma sehari, teman-teman, saya buka untuk forum konsultasi Al-Quran dan silaturahim. Silakan nanti ya Anda sampaikan lewat WhatsApp, oke, boleh SMS, kayak seperti itu. Barangkali ada informasi terkait buku, Ustaz? Oke, ada mungkin setelah ini. Nah, silakan nanti kalau ada yang berkaitan tentang metode ini, nanti biasanya itu akan banyak pertanyaan kalau kita sudah praktek. Kalau di sini belum deh. Nanti kalau udah pulang, sudah dapat beberapa halaman, beberapa lembar, beberapa surat atau beberapa juz, baru nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muter-muter tuh. Silakan nanti Anda langsung tanyakan ke saya. Insya Allah saya akan langsung jawab. Oke. Nah, ini tadi 2 buku yang kita pelajari ya. Ini bukunya. Yang pertama, metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Dan ini sistem yang mutqin. Bukunya ada tapi saya nggak bawa. Ya, di Bandung ada. Ini masalah saya mau roadshow ya.
Habis dari sini ke Padang, dari Makassar kemudian ke sini lagi, jadi agak itu. Nah nanti silakan ke panitia saja kalau mau pesan. Ya, ini 2 bukunya ada. Nah ini buku yang lain ada juga, ada buku yang lain juga seperti itu. Ya sedikit lagi Ustadz, ada informasi yang saya ingin sampaikan. Oke, ini program yang jalan sekarang 25 hari hafal Al-Quran 5 juz mutqin. Ikhwan akhwat sedang berjalan. Ya yang sekarang ini. Oke, kemudian ada program VIP 6 bulan hafal Al-Quran 30 juz mutqin. Ini juga kemarin pas tanggal 4 kemarin wisuda yang 6 bulan. Nah sekarang yang akhwatnya ini sedang berjalan. Oke. Nah kemudian ada juga saya buka SMP Al-Quran Kreatif dan SMA Al-Quran Kreatif. Itu ini pakai kurikulum sendiri teman-teman. Misalnya tahun pertama dia hanya fokus di Al-Quran. Jadi targetnya hafalan Al-Quran 30 juz mutqin dan bacaan Al-Quran standar sanad, itu tahun pertama. Tahun kedua, di 6 bulan pertama dia fokusnya bahasa Arab sampai mutqin. Dan 6 bulan yang kedua, di tahun kedua itu fokusnya di bahasa Inggris sampai expert. Nah, jadi tahun ketiga baru dia akan belajar akademik. Akselerasi akademik seperti itu. Nah, begitu dia lulus dia punya 4 ijazah. Pertama ijazah Al-Quran 30 juz mutqin. Kedua bahasa Arabnya mutqin. Bahasa Inggrisnya expert, dan yang keempat dia punya ijazah akademik yang diakui secara nasional. Oke. Ada juga program lain sebenarnya yang menghafal misalnya 2 hari 2 malam menghafal surah Al-Kahfi mungkin seperti Al-Fatihah. Mungkin Al-Fatihah. Nanti bisa teman-teman baca dari Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada sampai ayat 1. Baca mundur semua. Nah kalau teman-teman terapkan ini, begitu hafal surah Al-Kahfi pakai sistem ini, insya Allah seumur hidup nggak buka lagi tuh Al-Quran untuk membaca Al-Kahfi. Artinya Anda bisa baca Al-Kahfi kapanpun, dimanapun. Oke, ada lagi program 50 hari hafal Al-Quran 10 juz mutqin. Yang ini ikhwan akhwat ada. Ada bengkel hafalan Al-Quran premium untuk hafiz pensiun. Ya, yang pensiun bukan hanya preman ya. Tapi hafiz juga ada yang pensiun. Maksudnya dia dulu mungkin pernah ngafal karena kesibukan dia lupa. Atau dia pernah menghafal, kemudian dia tidak jaga hafalan jadi pensiun. Anda masuk program ini dikasih spare part original. Oke, ada juga program lain tahfiz Al-Quran warga emas 40 tahun ke atas. Jadi yang diterima umur 40 tahun ke atas. Tagline-nya Husnul Khotimah. Ya. Kita berdoa sama Allah, ya Allah jangan kau cabut ruh saya sebelum menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran. Oke, terakhir nih, ada program umroh menghafal Al-Quran. Nah ini saya sudah 2 kali membawa program ini. Yang tadi saya ceritakan 2 hari 2 malam berhasil menghafal 2 juz mutqin itu lagi di Haram. Nah kemudian yang kedua ada seperti itu. Nanti ada bulan 3 program umroh menghafal Al-Quran. Karena umroh sebenarnya bagi orang yang sudah sering itu kan bagus begitu. Biasanya umrohnya 9 hari 2 hari perjalanan, 4 hari Mekah, 3 hari Madinah. Kan biasanya kalau yang baru umroh itu pengen tahu sana sini kan, ya nanti foto bareng onta dan korma. Nah nanti kalau kita ini fokusnya ya di Al-Quran saja. Coba Anda bayangkan kalau Anda hafal misalkan surah Ar-Rahman di Mekah, menghafal surah ini di Madinah, nanti wisudanya depan Ka'bah, kan keren ya. Nah seperti itu. Nah itu saya yang diprogramkan seperti itu. Nah saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan nanti Anda sampaikan ilmunya sama orang-orang terdekat Anda. Mudah-mudahan ya wasilah kita banyak orang menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran 30 juz mutqin. Semoga kita ketemu dalam event berikutnya, dimanapun kita ketemu, semua sudah menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Ahmad Jazi, Ustadz Ahmad Ulil Absar atas pencerahan motivasi pada hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua peserta berkenan untuk mengisi kesan dan pesan yang sudah diberikan. Sebelum nanti kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Ulil Absar. Kami berikan waktu untuk mengisi kesan dan pesan yang sudah diberikan oleh panitia, isiannya, formnya. Dipersilahkan. Kemudian sambil diisi, untuk pembagian sertifikat nanti di luar. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian,
PTQ Pembinaan Tahsin Quran dan Pembinaan Tilawah Quran Darut Tauhid Jakarta sedang dibuka pendaftaran bagi jamaah yang ingin memperbaiki kualitas bacaannya, dipersilakan untuk mendaftar kepada panitia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seharian ini kita telah sama-sama mendapatkan ilmu, motivasi dan pencerahan terkait cara mudah lengket hafalan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan hafalan kita mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambil diisi ya, sambil diisi. Untuk panitia dimohon untuk merapat ke depan. Karena setelah nanti doa, panitia akan mengambil posisi terlebih dahulu untuk foto bersama dengan Ustadz Ahmad Jazi. Ya, panitia dipersilakan untuk lebih merapat ke depan. Sudah selesai pengisian formnya, kesan dan pesan. Nanti dikumpulkan sekalian pengambilan sertifikat. Baik, kita sama-sama mengaminkan doa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Ulil Absar Al-Hafiz. Dipersilakan, Ustaz. Subhanallah. Gimana? Sudah hafal 1 juz 10 menit? 1 juz 1 halaman. Nah, jangan lupa dengan hadis yang pertama kali disampaikan oleh Ustadz Jazi tadi. Dan di akhir juga diulangi. Kalau kita jujur dengan niat kita ingin menghafal Al-Quran, Allah pasti jujur. Allah pasti apa? Pasti jujur memberikan. Banyak sekali sekarang, saya ingin hafiz 30 juz, saya ingin hafiz 30 juz. Baru setengah juz ngafal, udah ngantri mundur. Tapi insya Allah di sini yang hadir di sini, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan hafalan 30 juznya. Mutqin, tadi sudah nyebut nama Allah untuk jangan mati dulu kalau belum 30 juz. Kalau bahasanya Ustadz Jazi, jangan di-cancel doanya itu. Lisannya ngomongnya 30 juz, dalam hatinya setengah juz aja, setengah juz aja. Tapi alangkah indahnya kalau misalnya ibu-ibu ya, lagi masak, lagi apa sambil murajaah hafalan ya. Sambil bersih-bersih, sambil murajaah hafalan. Bapak-bapak juga berangkat ke kantor, sambil murajaah hafalan. Macet sambil murajaah hafalan. Masya Allah. Banjir juga murajaah hafalan. Mudah-mudahan dengan banyaknya para hafizul Quran makin mengurangi beban bumi ini. Apa beban bumi ini? Menampung orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyaknya para hafizul Quran, mudah-mudahan bumi ini semakin betah, semakin kuat untuk menopang manusia di atas punggungnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang bertanya, Ustadz boleh enggak saya ngopi modul Ustadz Jazi? Nah, jawabannya tidak boleh. Semua materi yang ada di laptopnya Ustadz Jazi tadi tertuang dalam buku beliau. Tertuang dalam apa? Dalam buku beliau. Satu paketnya berapa buku, Ustadz? 2 buku. Dan itu bisa didapat, bisa langsung kontak panitia. Kalau nggak tahu panitianya itu yang pakai jilbab itu. Warna apa itu? Ya, panitia yang ini. Yang warna apa itu jilbabnya? Biru Tosca ya, hijau Tosca ya. Maklum ya yang nggak paham Tosca apa Tosca. Itu ya. Nah, nanti bisa hubungi, nanti bisa kontak panitia. Nanti insya Allah modul yang ada di sini ada semua di sana. Bahkan yang tidak ada di laptop ini ada di buku itu. Insya Allah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hari ini kita sudah berjuang, sudah lawan kantuk kita, sudah senyumnya sudah habis hari ini ya. Senyum terus tetap gimana? 2-2-3. Tetap simetris ya. Nah, kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan apa? Dengan doa. Doa yang diajarkan oleh para ulama untuk khatmil Quran atau untuk para hafizul Quran atau untuk orang yang sudah menyelesaikan belajar Al-Quran atau selesai membaca Al-Quran itu sudah tertera semua di belakang mushaf kita itu. Nah, doa itu dulu waktu kita kecil ngaji di madrasah, di TPA sering sekali kita baca. Sekarang kita sudah agak tua, sekarang jarang bacanya. Padahal isi doa itu luar biasa sekali. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana
imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma itu indah sekali isinya. Nah, doa kita pada hari ini kita awali dulu dengan sama-sama beristighfar 3 kali, kemudian diikuti dengan Al-Fatihah, baru kita baca sama-sama doa itu. Siap semua ya? Ala hadhin niyah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita angkat sama-sama tangan kita baca doanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita baca doa ini kita diberikan keistiqomahan juga untuk selalu istiqomah membaca doa ini. Kalau kita pahami artinya, ya Allah jadikan Al-Quran itu sebagai imamku. Ya Allah ingatkanlah setiap ayat-ayat yang aku lupa. Ya Allah berilah aku kekuatan untuk membaca Al-Quran ini. Baik di pagi maupun siang hari. Baik di berdiri maupun duduk. Ya Allah jangan jadikan Al-Quran itu sebagai yang menjatuhkan kami ke dalam neraka. Tapi jadikan Al-Quran itu sebagai hujah kami untuk kami masuk ke dalam syurgamu. Itu intinya. Itu intinya. Baik. Sekali lagi, siapa yang mau hafid 30 juz? Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Na'tazirukum min kulli akhta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur terima kasih Ustadz Ahmad Jazi Al-Hafidh, Ustadz Ahmad Ulil Absar Al-Hafidh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir sudah seluruh rangkaian acara dari pagi sampai dengan sore hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pertama untuk pendokumentasian dengan kedua pemateri dipersilakan kepada panitia. Setelah itu peserta ikhwan, selanjutnya peserta akhwat. Silahkan panitia. Silahkan. Karena Ustadz Jazi jam 3 harus segera meninggalkan tempat. Oh iya. Sebelum berfoto bersama dengan panitia akan diberikan plakat tanda penghargaan, tanda kasih sayang dari panitia akan diberikan oleh Ustadz Ma'ul Bisanaullah. Dipersilakan. Panitia sudah berkumpul? Ya. Kita saksikan bersama terlebih dahulu pemberian plakat dari panitia untuk kedua pemateri, Ustadz Ahmad Jazi dan Ustadz Ahmad Ulil Absar. Cendera mata, tanda kasih sayang, bukti cinta dari panitia kepada guru mulia yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ahmad Jazi Al-Hafiz, Ustadz Ahmad Ulil Absar Al-Hafiz. Mohon diterima dengan sepenuh hati tanda kasih dari panitia untuk Ustadz Ahmad Jazi Al-Hafiz dan juga Ustadz Ahmad Ulil Absar.